Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdurrauf, NIM 39. Di sini saya membuat sebuah project untuk memonitoring sebuah suhu dan kelembapan dari ruangan. Di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Komputasi Bergerak. Nah, project apa sih ini? Ini adalah sebuah project. Jadi projectnya kita membaca sebuah suhu suatu, entah apa itu, entah itu ruangan atau apa. Nantinya nilai yang dibaca oleh suhu itu dikirim ke HP Android masing-masing. Jadi pembacaan sensor suhu yang nantinya akan diolah pada microcontroller akan bisa dimonitoring melalui HP Android seperti ini. Kemudian untuk komponen yang dibutuhkan di sini ada HP Android sebagai monitoringnya. Untuk aplikasinya ini saya membuatnya menggunakan MIT App Inventor. Kemudian di sini ada project board. Lalu di sini ada modul Bluetooth HC06 sebagai komunikasi antara microcontroller dengan HP Android. Lalu di sini ada modul sensor suhu DHT11, lalu kabel jumper cukupnya, dan Arduino Uno R3. Mungkin itu saja komponen yang diperlukan. Selanjutnya kita akan masuk pada pembuatan aplikasi dan wiring pembuatan program project ini. Baik, ini sudah di laptop ya. Untuk pertama mungkin kita akan membahas wiring dari beberapa komponen atau project kita tadi. Ini merupakan wiring yang sudah saya buat menggunakan software bridging. Di sini ada beberapa komponen yang sudah saya setkan tadi. Ada modul Bluetooth, modul sensor suhu, dan Arduino Uno. Dimulai dari modul Bluetooth HC06, pin VCC dan ground dihubungkan ke VCC Arduino. Ini kenapa kok dihubungkan ke breadboard? Ya karena Arduino hanya memiliki pin 5 volt dan ground, hanya satu sumber tegangannya. Jadi kita membutuhkan breadboard atau project board. Kemudian pin TX dihubungkan ke pin 8 Arduino, lalu pin RX dihubungkan ke pin 9 digital Arduino. Lalu untuk pada sensor suhu DHT11 hampir sama seperti modul Bluetooth, VCC dan groundnya dihubungkan ke Arduino. Kemudian pin datanya yaitu pin S ini dihubungkan ke pin 2 digital Arduino. Mungkin itu saja wiring dari project monitoring suhu. Mungkin kita masuk pada pembuatan aplikasi. Nah, ini merupakan platform MIT App Inventor. Jadi platform ini bisa diakses secara online maupun offline. Namun saya menggunakan yang offline. Ini merupakan aplikasi yang sudah saya buat tadi, yang sudah saya tunjukkan untuk memonitoring suhu menggunakan Bluetooth sebagai media komunikasinya. Itu saja kita bahas apa saja komponen yang ada di sini. Jadi untuk komponen pertama pada screen 1, ini ada vertical arrangement dengan di bawahnya ada label. Ini label untuk klik icon connect untuk connect, klik icon Bluetooth untuk connect. Lalu speaker ini untuk menampilkan list
list Bluetooth yang sudah terhubung atau terpasangkan di HP kita. Nah, sini ada label ini sebagai pemberi jarak atau padding dari setiap komponen agar tidak menyatu. Lalu pada horizontal arrangement ini ada ini image untuk suhu, lalu ini image untuk kelembapan atau humidity. Lalu di sini ada horizontal arrangement dengan label temperatur dan label humi. Untuk label temperatur dan label humi ini digunakan untuk menyimpan nilai pembacaan dari sensor suhu. Jadi nilai pembacaan suhu dan kelembapan akan ditampilkan pada label temp dan humi. Untuk label 768 ini sama seperti label 2, hanya sebagai jarak atau padding, karena pada MID tidak ada menu padding atau pengaturan properti padding untuk mengatur jarak setiap komponen agar tidak gandeng atau menyatu. Dan masuk pada vertical arrangement, di sini memuat info Bluetooth, label Bluetooth, lalu ada label temperatur, dan di sini ada beberapa label. Ini hanya sebagai parameter. Jika nanti suhunya di atas sekian derajat, maka di sini akan muncul warna hijau, merah, dan kuning. Lalu di sini ada Bluetooth client 1, di sini untuk pengkoneksian antara modul Bluetooth dan HP Android. Lalu ada sensor waktu. Mungkin itu saja komponen yang terdapat pada aplikasi ini. Untuk setiap properties dari setiap komponen bisa dikreasikan secara kreativitas masing-masing. Lalu kita masuk pada menu blocks. Sini pada menu blocks ada when list speaker 1 before picking. Jadi sebelum list speaker ditekan, maka set list speaker elements to Bluetooth client 1 address and names. Lalu sini ada when list speaker 1 after picking. Jadi ketika speaker ditekan, lakukan jika call Bluetooth 1 connect address list speaker selection. Jadi memanggil Bluetooth untuk connect pada list speaker yang kita pilih. Lalu then jika maka set list speaker element to Bluetooth client 1 address and name. Nah, untuk fungsi timer ini, when clock 1 timer lakukan, maka if ketika Bluetooth client 1 connect, maka set label Bluetooth, teksnya berubah menjadi connected dan warnanya menjadi hijau. Jadi pada label info Bluetooth ini, ketika Bluetooth antara HP Android dan modul HC06 terhubung, maka kalimatnya akan berganti menjadi connected dan berwarna hijau, seperti itu. Lalu bawahnya ada jika Bluetooth client 1 tidak connect atau disconnect, maka label Bluetooth akan menampilkan kalimat disconnect lalu dengan warna merah, seperti itu. Lalu masuk pada yang ini, jika Bluetooth client 1 connect dan memanggil Bluetooth client 1, ini untuk menerima sebuah data dari sensor dari mikro, lalu dikirimkan ke HP Android. Lalu di sini ada inisiasi variabel lokal, yaitu variabel list. Di variabel list ini digunakan untuk
membagi membagi nilai temperatur dan kelembapan menjadi dua indeks yang berbeda. Jadi di sini ada inisiasi lokal, variable local list, to split bagi text kalau butuh giant untuk menerima sebuah data, kalau butuh client byte available to receive, lalu dengan kode titik koma. Nah, jika sudah diinisialisasi variable local list ini, data yang diterima oleh variable list ini akan data yang diterima oleh Bluetooth HP Android, maka disimpan di modul list dan dibagi menjadi dua indeks berbeda, yaitu indeks pertama itu variabel temperatur dengan indeks pertama, lalu indeks kedua itu variabel bumi pakai indeks kedua ini. Seperti itu. Jadi ketika HP Android menerima data dari modul Bluetooth HC06, maka nilai tersebut akan disimpan pada variabel log temp dan bumi. Lalu ketika data atau nilai sudah tersimpan pada setiap variabel, set label temp text to join get temp. Ini untuk menambahkan teks yaitu derajat Celcius pada label temperatur, kemudian label bumi persen. Kemudian di sini ada jika temperatur kurang dari 35, artinya jika nilai temperatur atau nilai suhu kurang dari sama dengan 35 derajat, maka atur label hijau background color menjadi hijau. Maksudnya seperti ini, label hijau ini dia. Nah, jika temperatur atau suhunya itu kurang dari 35 derajat, maka label hijau akan berubah warna atau backgroundnya berubah menjadi warna hijau secara otomatis. Seperti itu. Untuk yang else if ini get temperatur lebih dari 35 derajat dan get temperatur kurang dari sama dengan 20 derajat, set label kuning background color to kuning. Jadi ketika suhu di atas 40 dan di bawah 45, maka label kuning akan berubah warna menjadi warna kuning. Untuk ini adalah pada label merah, set label merah background color to merah ketika di atas 40 derajat. Tadi 35 derajat dan 40 derajat untuk label kuning. Lalu siapa set label time text to join last update, memanggil clock 1 format time is instant. Jadi untuk pada label time ini digunakan untuk menyimpan sebuah nilai waktu atau terakhir kali nilai suhu ini diupdate berdasarkan waktu pada HP. Jadi label time ini terintegrasi pada waktu pada HP Android masing-masing. Mungkin seperti itu user interface dan blocksnya. Kemudian untuk menyimpan aplikasi ini, save APK to my computer atau menggunakan provide grcode for .apk. Untuk menyimpan projectnya, save AIA nya. Jadi seperti itu dari pembuatan aplikasinya. Untuk selanjutnya kita pada pemrogramannya. Ini merupakan program yang sudah saya buat untuk sistem monitor suhunya.
Di sini ada include dhd.a. Ini merupakan library dari sensor suhu DHT11. Untuk mendapatkan library ini ada beragam banyak cara. Bisa di-download melalui Google atau lihat tutorial di YouTube, pasti ada library dari variabel library dari sensor suhu DHT11. Kemudian ada juga melalui Arduino IDE langsung, yaitu dengan input library dan manage libraries. Namun harus terhubung atau connect ke internet agar dapat mendownloadnya. Dan include software serial ini library untuk software serial ini sudah ada di Arduino IDE. Ini software serial. Kemudian ada software serial Bluetooth, ini inisialisasi variabel Bluetooth yang RX dan TX nya itu dihubungkan ke pin 8 dan 9. Lalu ada DHT, ini inisialisasi bahwa DHT ini adalah DHT yang kita gunakan dan terletak pada atau terhubung pada pin 2 digital Arduino dengan tipe DHT11. Jadi ini pin pada yang terhubung pada Arduino, kemudian ini adalah tipe yang kita gunakan, yaitu DHT11. Karena DHT itu yang saya ketahui ada dua jenis, yaitu DHT11 dan DHT22. Dan kita masuk pada void setup. Sini ada serial begin 9600. Ini untuk memanggil serial monitor dengan baud rate 9600. Jadi kita bisa melihat hasil pembacaan pada serial monitor. Lalu di sini ada DHT begin, ini untuk memanggil sensor suhu. Dan pada ini ada bluetooth.begin 9600, ini untuk memanggil modul Bluetooth yang sudah connect pada microcontroller. Lalu masuk pada for loop. Sini ada integer bumi. Mungkin untuk variabel temperatur dan bumi harus sama dengan variabel yang ada pada aplikasi. Ini temperatur dan bumi harus sama pada aplikasi yang kita buat pada MIT Inventor. Ini merupakan perintah untuk membaca kelembapan, humidity, kelembapan, dan temperatur suhu. Di sini saya memakai variabel tipe data integer. Kenapa tidak memakai float? Karena mungkin keterbatasan tempat pada aplikasinya. Jadi ketika memakai float itu lebih panjang, tidak muat user interface-nya tidak muat. Jadi saya menggunakan integer sebagai tipe datanya, jadi nanti berbentuk sebagai bilangan bulat. Lalu sini ada serial.print, ini untuk menampilkan nilai kelembapan dan nilai suhu pada serial monitor. Kemudian masuk pada menu print state ini. Sini ada bluetooth.print temperatur, bluetooth.print titik koma. Jadi untuk memanggil Bluetooth atau memanggil nilai yang sudah terbaca pada sensor untuk ditampilkan pada Android, maka harus menggunakan kata kunci ini, titik koma, yang sudah kita buat pada MIT Inventor ini. Split text at titik koma harus sama. Di sini untuk memanggil kelembapannya. Lalu dengan delay 1000 milisecond atau 1 detik. Mungkin itu saja programnya. Langsung saja kita coba upload sketch ini pada Arduino Uno. Sebelumnya verify dulu untuk memeriksa apakah program sudah benar.
dan klik verify atau centang pada pojok kiri atas. Nah, progress bar masih oke, ternyata tidak ada yang error. Langsung saja upload. Mungkin cek dulu ya, jangan lupa untuk selalu mengecek port dan port yang kita gunakan, port Arduino Uno benar dan portnya keempat benar, dan klik upload. Dan uploading. Mungkin langsung saja kita beralih pada simulasinya. Baik, di sini kita akan mensimulasikan hasil dari project kita tadi yang sudah dibuat. Di sini terdapat tampilan awal dari aplikasi yang sudah dibuat tadi. Nah, ini masih ada tulisan disconnect dengan warna merah, jadi Bluetooth tidak terhubung. Lalu nilai suhu dan kelembabannya juga masih 0 karena Bluetoothnya juga masih belum terhubung pada modul Bluetooth AC06. Oke, langsung saja kita coba ya. Ketika modul Bluetooth LED-nya berkedap-kedip seperti ini, tandanya itu tidak terhubung dengan perangkat lain atau perangkat yang kita gunakan saat ini. Mungkin langsung saja Bluetooth aktifkan, lalu klik icon Bluetooth ini di speakernya, di speaker yang sudah kita ganti gambarnya menjadi icon Bluetooth. Kepencet. Coba cari nama HC06, ini dia. Bukan. Error. Ini sudah terhubung ya, dengan tulisan connected dengan warna hijau, lalu LED pada LED pada modul Bluetooth tidak berkedip. Nah, di sini saya merekamnya di kamar dengan jam setengah 6 pagi. Jadi terbacanya itu suhunya 27 derajat Celcius dengan kelembaban 82%. Seperti ini. Nah, di sini ada temper last update, ini terintegrasi dengan jam pada waktu pada banner kita. Lalu pada temperatur ini di bawahnya kan ada parameter sebagai penunjuk untuk apakah suhu ini terlalu panas atau tidak. Jadi kan tadi pada MID Inventor, ketika suhunya itu di bawah 35 derajat Celcius, maka label hijau akan berwarna hijau. Ini adalah label hijau dan sekarang berwarna hijau karena suhu yang terbaca terdata itu 27 derajat Celcius. Nah, coba kita beri pemanas berupa solder. Di sini tidak ada korek soalnya. Kita kasih solder agar lebih panas. Ini soldernya ya. Lalu kita lihat pada monitoringnya. Sini perlahan-lahan suhunya naik dan kelembabannya turun. Sekarang terbaca 30 derajat, 31 dengan kelembaban 66. Perlahan naik
Ini pembacaan sensor itu jedanya itu 1 detik sesuai yang sudah kita program tadi, delay 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, ini sudah 36 derajat Celcius yang terbaca, maka label kuning akan menjadi warna kuning. Ini sebagai parameter. Ini ketika di bawah 35 hijau, di atas 35 kuning, dan di atas 40 merah. Mungkin kita tunggu sampai di atas 40, maka label merah akan muncul di sini. Sini terbaca 39 dengan kelembapan 46%. Terus naik suhunya. Nah, sudah terbaca 41, lalu label merah akan menyala atau memancarkan warna merah, berubah warna menjadi merah. Nah, mungkin seperti itu demo dari project monitoring suhu dan kelembapan pada suatu ruangan. Mungkin bila ada salah kata atau disinformasi, saya Muhammad Abdurrauf minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.